Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maria Regina Rahmawati, saat ini berperan sebagai moderator dalam webinar awam yang bertajuk Gangguan Cemas pada Usia Lanjut. Tema ini tentu saja sangat menarik dan penting diketahui awam, khususnya kalangan lanjut usia atau keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sudah masuk ke dalam usia lanjut. Karena fakta menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup, maka populasi lanjut usia pun meningkat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Idari Sejahtera Mandiri, Dr. Kumara Bakti Hera Pratiwi SPKFR Konsultan, dan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Evi Rahmawati, SPKFR Geriatrik Konsultan FIPM USG PhD, yang telah bersedia hadir untuk memberi sambutan dan menyampaikan materi dalam webinar ini. Kami juga memberi apresiasi kepada peserta yang sudah bergabung dan berkontribusi nanti pada acara ini, serta kami menghimbau agar peserta untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu berlangsungnya acara. Baiklah, tanpa membuang waktu, sebelum masuk acara inti, kita menyaksikan bersama dulu sambutan dari Ketua Yayasan Idari Sejahtera Mandiri, Dr. Kumara Bakti Hera Pratiwi SPKFR Konsultan. Silakan waktu dan tempat untuk Dr. Hera. Terima kasih, Dokter Ati atau Dokter Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat sehat, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kami Yayasan Idari Sejahtera Mandiri kembali bisa menyelenggarakan webinar awam yang kali ini bertajuk Gangguan Cemas pada Lansia. Kami mohon maaf, Yayasan Idari Sejahtera Mandiri belum bisa secara rutin mengadakan acara webinar ini. Ya, kami mengharapkan mudah-mudahan mohon doanya dari para hadirin sekalian agar Yayasan Idari Sejahtera Mandiri bisa menyelenggarakan webinar ini lebih sering lagi, 1 atau 2 bulan sekali, dengan topik-topik yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Dan pada kali ini Dr. Evi Rahmawati, konsultan geriatri, SPKFR konsultan geriatri, berkesempatan untuk membagikan ilmu tentang gangguan cemas pada lansia. Dan tadi sudah disinggung oleh Dr. Ati bahwa mungkin banyaknya para lansia dengan keberhasilan tata laksana bidang kesehatan, lansia makin banyak di negeri kita, maka masalah-masalah pada lansia juga akan makin banyak. Antara lain adalah gangguan cemas. Dan ini mungkin baru buat kita ya, dan biasanya yang cemas anak-anak, remaja, ya, lansia-lansia itu biasanya sudah pada tenang ya, biasanya hidup tenang, sudah melewati masa-masa panjang dalam kehidupannya. Tetapi ternyata ada gangguan cemas pada lansia, dan ini nanti akan dibahas oleh Dr. Evi, dan bagaimana mendiagnosenya, bagaimana menata laksananya. Saya kira nanti ada kesempatan buat kita semua untuk mendengarkan paparan Dr. Evi, dan kita cermati semoga yang hadir pada hari ini bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, baik yang hadir itu lansia maupun anak lansia maupun cucu lansia maupun saudara atau teman kerabat lansia. Jadi mudah-mudahan topik hari ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Semoga acara kami bisa berlangsung terus. Kami akan bisa membagikan berbagai macam ilmu yang secara populer bisa kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memetik manfaatnya yang sebesar-besarnya. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Evi dan Dr. Ati yang pada sore hari ini telah memandu acara, mengisi dan memandu acara kita pada hari ini. Semoga acara ini sukses, lancar, sukses, dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, selamat menikmati hidangan dari yayasan. Semoga ini banyak manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Ati. Terima kasih Dokter Hera atas sambutannya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan mengenai gangguan cemas pada lansia yang akan dibawakan oleh Dr. Evi Rahmawati. Namun sebelumnya, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari Dr. Evi Rahmawati. Dr. Evi Rahmawati Nur Hidayati adalah dosen program studi terapi okupasi pada program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Dr. Evi meraih gelar sarjana pada program studi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Begitu juga menamatkan ilmu kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Evi juga sudah melakukan berbagai penelitian yang terpublikasi sejak tahun 2018 sampai 2022 yang temanya menekankan pada okupasi terapi dan pada bidang sonografi. Baiklah, demikian kurikulum vitae dari Dr. Evi Rahmawati. Untuk selanjutnya, silakan Dr. Evi untuk memberi materi waktu 30 menit. Terima kasih Dr. Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya lebih tahu dari semua, tapi di sini saya ingin membagikan sharing aja ya Dok ya, Dr. Ati ya, sharing tentang masalah cemas pada pasien-pasien ya, terutama kan pada pasien-pasien usia lanjut yang memang sering kita hadapi pada praktek sehari-hari. Saya akan share screen dulu. Baik Dok, jadi memang kita tahu ya Dok bahwa tadi seperti Dokter Hera sudah jelaskan bahwa cemas itu umumnya dialami oleh anak-anak, tetapi tidak memungkinkan juga dan bahkan banyak gitu ya dialami oleh usia lanjut. Dan kita tahu bahwa cemas ini merupakan kondisi yang umum, sering gitu ya dilalui. Kita pun mungkin pernah gitu ya melalui fase cemas gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah cemas tersebut itu membuat seseorang menjadi tidak mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu yang paling penting, karena kalau kita sudah tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, maka akan menjadi gangguan fungsional, sehingga kita tidak mampu melakukan aktivitas yang cukup produktif. Gitu. Nah, cemas ini akan menjadi satu gangguan gitu apabila reaksi yang kita berikan itu menjadi berlebihan, gitu ya. Artinya reaksinya itu menjadi suatu hal yang menjadi tidak masuk akal bagi orang lain. Kalau secara definisi sebenarnya cemas itu merupakan suatu perasaan yang sifatnya subjektif. Ya, artinya kalau subjektif itu sulit untuk dinilai. Dan ini merupakan perasaan yang tidak nyaman bagi seseorang yang merasakannya. Ada rasa takut, atau kadang-kadang ada rasa firasat yang tidak masuk akal bagi orang lain. Nah, apabila kecemasan ini sudah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, maka ini menjadi satu indikasi awal adanya kegangguan pada kesehatan mental kita, gitu. Nah, selain itu, kenapa cemas ini menjadi hal yang penting kita perhatikan? Karena cemas ini dapat menyebabkan kondisi yang berpotensial mengganggu selain gangguan psikologis. Jadi gangguannya bisa bersifat fisik. Contohnya, misalnya ada orang-orang yang cemas itu sering merasakan sesak tanpa ada penyebab gitu ya. Kemudian denyut jantung yang meningkat karena merasa takut. Atau misalnya dia merasa ketika dia berada di lingkungan luar gitu, lingkungan yang ramai, dadanya seperti terikat sehingga dia tidak mampu tidak mampu untuk melakukan aktivitas dia gitu. Nah, bagaimana ciri-ciri gangguan cemas pada orang usia lanjut? Nah, sebenarnya
ciri-ciri gangguan cemas pada usia lanjut bisa kita bagi 3 gitu ya. Ada gangguan yang sifatnya emosional, ada gangguan yang sudah mengganggu fisik, dan ada juga gangguan yang sudah mengganggu kognitif. Nah, yang mengganggu emosional misalnya kekhawatiran yang berlebihan, ada kecemasan yang berlebihan, atau rasa takut yang berlebihan, itu salah satu contoh gangguan yang sudah mengganggu emosional seseorang. Nah, kalau gangguan fisik seperti apa? Misalnya dia detak jantungnya lebih cepat gitu. Juga misalnya menjadi gangguan tidur, jadi insomnia. Dia nggak bisa tidur karena berpikir yang aneh-aneh. Atau misalnya dia ada nyeri otot, gangguannya ke fisik, gangguan di leher, jadi cervical syndrome, ya. Atau misalnya menjadi dia seringkali dia berkeringat berlebihan. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri sudah terjadi gangguan pada kognitif? Misalnya orangnya menjadi sulit konsentrasi, pikirannya negatif aja terus-menerus. Jadi misalnya berpikir, aduh, ntar ada apa-apa ya, ntar ada apa-apa ya, gitu. Sehingga dia menjadi terganggu gitu kesehariannya. Atau dia mengalami keraguan-raguan yang akhirnya ekstrim dan tidak masuk akal. Seperti itu. Nah, secara umum kita bisa bagi gitu misalnya kecemasan pada usia lanjut disebabkan karena apa? Pertama, misalnya orang-orang usia lanjut itu sering eh, cenderung akan mudah mengalami depresi gitu. Yang kedua, pada orang usia lanjut karena dia secara fisik, secara psikis sudah terjadi penurunan, maka seringkali mereka isolasi dari kehidupan sosialnya. Ini menyebabkan kecemasan ya, salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan. Kemudian pada orang usia lanjut juga seringkali ada elder abuse gitu ya, yang mungkin tidak disengaja oleh keluarga atau pelaku rawatnya gitu ya. Kemudian penyebab yang lain ada perubahan pada fungsi sosial. Karena apa? Contoh misalnya sudah mengalami pensiun gitu ya, sehingga berubah tuh fungsinya dia ya. Kemudian adanya kehilangan keluarga, kehilangan suami, kehilangan orang tua, ada mungkin yang kehilangan anaknya, itu menjadi faktor yang menyebabkan kecemasan pada orang-orang usia lanjut. Kemudian ada lagi penurunan kemampuan finansial karena pensiun gitu. Dan adanya ageism, jadi ada diskriminasi, misalnya pada orang-orang usia lanjut seringkali mengalami diskriminasi. Nah, sekarang kita bahas sedikit tadi dari beberapa penyebab tadi, misalnya depresi. Nah, ini yang berat. Kenapa? Karena seringkali tidak terdeteksi. Gitu. Orang-orang yang sudah usia lanjut dianggap gitu tadinya tidak depresi, padahal dengan penyebab-penyebab yang banyak tadi menyebabkan dia depresi. Akibatnya apa? Seringkali berat badannya bertambah dengan cepat. Karena orang-orang yang depresi seringkali nafsu makannya menjadi lebih banyak, sehingga berat badannya cenderung bertambah dengan cepat. Kemudian misalnya ada nyeri yang timbul tidak sesuai dengan beratnya penyakit, gitu ya. Seringkali pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit di Ini juga mentah. Apa ini? Ibu nggak suka kalau kena mentah. Seringkali pas yang datang ke klinik itu dia berat nyerinya itu tidak sesuai dengan beratnya penyakit gitu ya. Kemudian akibat depresi menjadi apa? Menjadi drug misuse. Jadi ada konsumsi obat yang berlebihan gitu karena takut atau karena nyeri atau karena hal yang lain, karena cemas, karena berdebar-debar seperti itu. Seringkali menyebabkan adanya serangan panik atau cemas bahkan menjadi fobia. Nah, akibat depresi ini seringkali ada konflik keluarga karena seringkali anak-anak merasa kok ayahnya, ibunya menjadi berbeda gitu, berubah dari ketika mereka masih muda. Nah, depresi ini juga menyebabkan usia lanjut menjadi isolasi sosial dan ada beberapa yang ada perasaan untuk bunuh diri gitu karena merasa depresi. Nah, kemudian selanjutnya ini pada adanya perubahan pada status sosial gitu ya. Misalnya
pada orang-orang yang pensiun, yang sebelumnya menjadi, mungkin mohon maaf, menjadi pejabat atau memegang kekuasaan tertentu, seringkali mengalami yang namanya post power syndrome. Nah, post power syndrome ini sangat sangat berperan untuk menyebabkan terjadinya kecemasan gitu ya pada orang-orang usia lanjut, karena merasa bahwa tadinya dia diperhatikan, dia dilayani, sekarang semuanya itu setelah dia tidak menjabat, dia terjadi perubahan pada status sosialnya. Kemudian misalnya pada janda atau duda karena kehilangan suami atau istri, nah ini menyebabkan seorang usia lanjut dalam keluarganya powernya menjadi berkurang. Ini juga salah satu hal yang bisa menyebabkan kecemasan pada usia lanjut. Nah, kemudian apalagi ada transisi dari orang tua menjadi kakek atau nenek. Nah, ini juga salah satu hal yang menyebabkan cemas pada orang-orang usia lanjut. Dan cenderung dia menjadi dependen. Karena apa? Karena penurunan kondisi fisik dan finansial. Ini yang menyebabkan mereka menjadi lebih dependen dan mudah untuk terjadinya depresi. Kemudian, oke. Nah, gimana kalau misalnya multiple loss atau kehilangan yang berlebihan? Apa aja contoh kehilangan? Selain kehilangan eh, suami atau istri atau keluarga, kehilangan ini juga bersifat misalnya menurunnya kekuatan fisik. Itu merupakan suatu kehilangan yang sangat berperan pada seorang usia lanjut. Kemudian dia kehilangan kontak dengan teman-teman atau keluarganya. Kemudian berkurangnya keamanan finansial karena pensiun. Ini juga bisa menjadikan faktor terjadinya depresi. Kemudian kehilangan stabilitas mental, tadi karena post-power syndrome tadi. Atau kehilangan respect dan kehilangan power atau kekuasaan dalam keluarga. Atau kehilangan kebebasan dia untuk melakukan aktivitas. Sehingga ini menjadikan satu hal yang cukup banyak menjadi depresi. Bagaimana kalau elder abuse? Ya, jadi secara definisi sebenarnya elder abuse itu adalah satu tindakan ya yang dari seseorang terhadap pasien terhadap usia lanjut, baik dia verbal atau non verbal, baik satu kali atau berkali-kali, yang tindakannya itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya perlukaan, cedera atau distres fisik pada orang-orang usia lanjut. Nah, apa sih contoh-contohnya abuse? Kita bisa lihat di sini, misalnya contoh abuse-nya itu eh, physical abuse, ya. Misalnya ketika dia merawat orang yang udah lebih tua karena dia nggak sabar gitu ya, akhirnya menjadi gerasa-gerusu, akhirnya menyebabkan perlukaan atau menjadikan orang usia lanjut menjadi jatuh gitu. Atau misalnya sexual abuse, itu bisa juga terjadi. Emotional abuse gitu ya. Ini bisa juga misalnya nggak selalu dengan kata-kata, tetapi dengan tatapan mata atau misalnya ketidakmauan untuk mengurus orang tua, itu juga menjadi satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya abuse pada elderly. Finansial juga sama. Ini yang paling sering, mungkin bukan paling sering ya, yang tidak disadari mungkin oleh orang-orang. Jadi pada orang-orang yang yang finansialnya sebenarnya baik, kemudian dia ada anaknya atau dia mempercayakan kepada legal tertentu, nah ini bisa disalahartikan. Jadi ada kepengurusan finansial yang tidak sesuai. Yang paling banyak adalah neglect, baik neglecting secara langsung atau tidak langsung, ya itu salah satu hal yang terjadi pada elder abuse. Nah, ini bisa dilihat. Jadi, abuse pada usia lanjut itu paling banyak adalah neglected. Terjadi lebih banyak pada wanita dibandingkan pada orang usia lanjut yang laki-laki. Gitu. Kemudian verbal juga sama, ya. Entah kenapa ya, mungkin karena ibu-ibu usia lanjut lebih banyak bicara gitu sehingga abuse pada mereka menjadi lebih banyak gitu ya. Kemudian finansial juga lebih banyak pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Dan physical abuse lebih banyak pada wanita
dan laki-laki di sini tidak ada gitu ya physical abuse. Jadi ini wanita usia lanjut ternyata menjadi lebih rentan ya, lebih vulnerable mengalami abuse. Oke, maaf. Nah, oke. Jadi sekarang bagaimana pengaruhnya kalau seorang lansia mengalami cemas, maka tadi fisik, mental, dan emosionalnya akan terganggu, baik secara fisik, psikis, bahkan finansial juga terganggu. Sekarang bagaimana nih kalau misalnya ada orang usia lanjut yang sudah cemas? Ada teknik, ada cara yang memang ini diberikan oleh para ahlinya, gitu ya. Bagaimana manajemen cemas pada orang-orang dengan usia lanjut? Ada yang disebut dengan 3A, yaitu alter, adapt, dan accept. Yang pertama alter, yaitu merubah. Jadi kita bisa merubah situasi yang tadinya distres buat kita menjadi tidak distres. Yang kedua adapt terhadap stresor. Jadi apa yang menjadi gangguan kita harus bisa beradaptasi. Yang ketiga menjadi menerima atau menerima jika stresor itu ternyata tidak bisa dirubah gitu. Jadi bisa akhirnya kita menerima. Nah, ini sekarang alter, merubah. Apa yang perlu kita rubah? Jadi kita bisa merubah stresor yang kita hadapi. Dengan cara apa? Mengekspresikan, gitu ya. Ekspreskan perhatian kita terhadap hal-hal lain yang yang tidak hanya terfokus pada hal-hal yang menjadikan kita stres atau depresi atau cemas. Gitu. Kemudian ketiga, kita berkompromi. Ya, berkompromi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita dan kita menyeimbangkan aktivitas-aktivitasnya dan kalau perlu gitu ya, setelah kita menyeimbangkan semuanya, kita meminta pada anak, pada keluarga atau teman-teman gitu ya, apa yang diperlukan oleh usia lanjut itu supaya dia tidak mengalami cemas. Yang kedua, beradaptasi. Apa yang harus diadaptasikan? Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan tadi, baik terjadi perubahan secara fisik, secara psikis, secara finansial, maka kita harus merubah respon kita gitu ya terhadap stresor tersebut. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara mencoba kita untuk mengatur dan menata ulang gitu ya, serta membangkitkan persepsi yang baru gitu ya terhadap masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Kemudian setelah kita punya persepsi yang baru itu kita berusaha untuk mengubah standar yang kita punya terhadap masalah yang terjadi gitu. Jadi bisa misalnya mengubah standar itu menurunkan standarnya atau yang tadinya orangnya perfeksionis gitu ya menjadi sedikit tidak perfeksionis, yang tadinya sangat on time gitu ya karena kita usianya sudah bertambah, kemampuan fisiknya sudah berubah sehingga kita bisa yang tadinya siap-siap mau pergi gitu siap-siap hanya 1 jam mungkin siap-siap jadi 2 jam gitu ya. Jadi kita ada standar yang kita rubah untuk disesuaikan dengan kondisi kita gitu. Kemudian sebagai orang yang sudah lebih tua gitu ya, dan kita harus selalu merasa bahwa ya kita harus bisa memberikan kehormatan pada orang yang lebih muda gitu, pada orang lain walaupun lebih muda. Nah ini akan membantu gitu ya, akan membantu seseorang untuk mempercepat proses adaptasinya untuk tidak mengalami cemas dan tidak mengalami depresi gitu. Kemudian accept apa yang harus diterima accept-nya? Oke, accept berarti kita tidak mencoba untuk mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita pengen dapatkan, maka kita harus bisa menerima. Itu yang paling penting untuk mendapat suatu penerimaan, acceptance. Kemudian
kita bisa mencari hal-hal lain yang bisa lebih baik kita lakukan, gitu ya. Hal-hal yang secara aktivitas gitu ya bisa kita lakukan, misalnya gini, pada orang-orang usia yang sudah semakin usia lanjut gitu ya, misalnya lebih sering ikut ke majelis taklim gitu ya, itu akan lebih baik gitu ya, sehingga proses penerimaannya bisa cepat. Atau misalnya lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang usianya sama gitu ya, sehingga bisa saling berdiskusi gitu, sehingga proses acceptance ini atau proses penerimaan ini bisa menjadi lebih cepat gitu. Kemudian jangan 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 susah untuk meminta maaf gitu dan memaafkan. Ini adalah salah satu faktor yang akan mempercepat seseorang untuk penerimaan dan mencegah terjadinya gangguan cemas. Kemudian cepat menerima kesedihan yang ada gitu. Nah, dan terakhir tetap terbuka, misalnya dengan keluarga atau teman-teman yang lain, sehingga mencegah terjadinya isolasi gitu ya, sehingga kemungkinan terjadinya cemas itu juga akan berkurang. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Ati. Ini pemaparan dari saya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Evi atas paparannya. Sungguh menarik ya menurut saya. Karena dengan bertambahnya lanjut usia di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu anggota keluarga maupun pasien, maka kewaspadaan kita atau perhatian kita kepada masalah cemas ini tampaknya perlu ditingkatkan ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Evi, bahwa cemas itu banyak sekali faktornya, dan tanpa disadari itu bisa menurunkan potensi atau kualitas hidup, demikian ya Dokter Evi ya. Kemudian juga penyebabnya sangat banyak, mulai dari eh, penambahan usia itu sendiri, ditambah ada beberapa faktor seperti penyakit yang dialami, kemudian masalah sosial seperti adanya post-power syndrome, sangat luas penyebabnya, dan ini sangat penting diketahui, termasuk bagaimana mensikapinya. Tentu saja cemas ini kalau tidak ditangani bisa berkembang menjadi depresi yang tampaknya perlu penanganan yang lebih profesional ya, demikian Dokter Evi ya. Nah, kemudian juga anggota keluarga perlu untuk mendeteksi lansia yang sudah memasuki cemas berlebihan, walaupun kita tahu cemas itu sendiri sesuatu yang alami ya, tidak mungkin kita sebagai manusia tidak cemas. Namun kalau sudah berlebihan, tadi seperti yang disampaikan Dokter Evi, sampai dadanya seperti terikat, dan ada gangguan-gangguan fisik yang mengganggu, itu tentunya perlu penanganan yang lebih spesifik. Nah, kemudian juga peran keluarga di sini kelihatannya besar ya, untuk menghindari terjadinya cemas yang meningkat, justru karena ketidaktahuan dari keluarga. Seperti tadi dikatakan bahwa ada kemungkinan abuse pada lansia, itu juga mungkin saja terjadi karena pihak keluarga itu tidak tahu ya Dokter Evi ya, tidak tahu dan tidak sabar, kemudian penanganannya justru menjadi salah satu bentuk kekerasan emosi, mungkin seperti itu ya persepsinya Dokter Evi ya. Ya, Ya, betul. sangat menarik. Mungkin seperti itu yang saya bisa rangkum. Silahkan dari hadirin yang hadir di sini, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung dengan raise hand. Baik, sebelum ada yang bertanya, mungkin Dokter Evi ada pengalaman untuk mengatasi pasien cemas seperti apa yang paling sering didapati di lapangan, kita sebagai dokter rehab, dan simptom apa yang paling sering muncul pada pasien lansia yang mengalami kecemasan. Mungkin Dokter Evi bisa berbagi sharing. Baik Silakan. Dok, ya terima kasih. Jadi memang ya biasanya sih ya Dok ya, kalau pasien-pasien usia lanjut yang datang dengan keluhan cemas itu seringkali pertama mereka mengeluhkan sakit di semua badannya Dok, gitu ya. Jadi datang itu dengan sakit leher, sakit tangan, sakit sendi gitu, semuanya sakit gitu. Dan sampai mereka kadang-kadang tidak bisa menjelaskan sakitnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian
Kadang-kadang juga sakitnya itu tidak sesuai dengan beratnya penyakit gitu dok. Jadi dibilang sakit sekali, tetapi memang sakitnya itu tidak terlalu berat. Tapi kita memang harus bisa menjabarkan gitu ya, kenapa mereka sampai sakit gitu. Nah seperti itu. Dan kadang-kadang dok, kalau di klinik ya, kita hanya perlu seringkali hanya berdiskusi, bicara gitu sama mereka gitu ya. Dan cemasnya itu udah seringkali sih turun ya dok ya, ketika ketemu ketemu kita gitu dok. Jadi itu yang paling sering saya temui gitu. Ya, betul sekali Dokter Evi ya. Memang seperti itu karena tidak bisa dipungkiri eh, lanjut usia itu juga pasti masuk ke dalam periode yang kekurangan teman karena kan semakin terisolir, masuk masa pensiun, kegiatannya berubah. Tentu saja perubahan dinamika kehidupan sehari-hari ini juga berperan penting menyebabkan tanpa disadari lansia itu masuk ke dalam fase kecemasan. Nah, kecemasan yang tidak disadari oleh penderita maupun keluarga itu seperti yang tadi Dokter Evi katakan, manifestasinya bisa ke fisik atau yang kita kenal dengan istilah psikosomatis ya. Nah, akibatnya kalau hal ini tidak tertangani secara paripurna, akhirnya pasien itu fokus kepada masalah fisiknya seperti itu mungkin ya Dokter Evi ya. Iya dok, Nah, betul. yang Iya. nyeri tengkuk, diatasi nyeri tengkuknya, pindah nyeri pinggang, nanti mual, seperti itu ya. Betul. Akhirnya selain cemas, pasien itu pun eh, mohon maaf, ini Bapak Alvin bisa di mute dulu, mohon izin, Bapak Alvin mohon di mute karena ya terima kasih. Ya, baik. Oke. Jadi, nah, sementara cemasnya sendiri tidak tertangani, kalangan medis maupun pasien sibuk ke urusan psikis. Iya. Akhirnya yang tadi dikatakan mendapat medikamentosa yang tidak tepat atau misuse Misuse, dari ya. pengobatan. Betul. Akhirnya terjadilah mungkin yang disebut dengan polifarmaka yang Polifarmasi. akhirnya ya yang akhirnya memperberat kondisinya sendiri yang bisa menyebabkan terjadi atrofi dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik dari satu aspek cemas akhirnya bisa berkembang ke masalah kesehatan yang kompleks, yang penanganannya pun bisa menjadi kompleks kalau tidak terdeteksi ini cemasnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Dokter Iya Evi. dok, betul. Ya baik, kami masih menunggu tanggapan atau sharing dari peserta yang hadir di sini untuk memberi masukan, pertanyaan, atau sekedar sharing dari contoh kasus yang dialami sehari-hari baik dari anggota keluarga maupun pasien. Kalau ada yang dokter hadir di sini, silakan kami tunggu untuk memberikan respon. Izin Dokter boleh Serial, Dokter selamat sore. Rahmawati. Silakan Dokter Serial. Sangat Iya. terhormat dan sangat senang Dokter Serial bisa bergabung di sini. Terima kasih Iya, dok. Silakan dok, mohon iya, saya ini Dokter Serial nggak bertanya, Dokter Serial harus sharing ini. Terima kasih, silakan dok juga waktunya. deh. Saya senang sekali ini bisa ketemu Dokter Rahmawati, Dokter Evi, ya, Dokter Hera. Eh, saya kadang-kadang ketemu pasien ya. Jadi pasien itu kan macam-macam ya. Ada yang apa ya, bawaannya memang pencemas, tapi ada juga yang tidak. Nah, itu apakah seberapa jauh itu ya pengaruh dari eh, inherited-nya atau memang bawaannya pencemas atau kepribadiannya itu? Mohon lebih dijabarkan lagi gitu untuk hal ini. Jadi ada yang dia tuh sendiri datang sudah sepuh, dia datang sendiri. Dan dia sepertinya saya itu hidup sendiri nih dok, di rumah saya sendiri. Tapi ya sudahlah, saya serahkan saja. Tapi ada juga yang udah ada
ada keluarganya, ada yang nganternya, ada yang ngedaftarinnya gitu, tapi keluhannya nggak beres-beres gitu kan. Jadi ini seberapa jauh pengaruh dari kepribadiannya masing-masing ya. Gitu aja, terima kasih. Silakan Dokter Esti untuk langsung ditanggapi. Baik, dokter. Nanti dokter dokter Ferial ini guru saya ini luar biasa. Harus saya banyak berguru sama dokter Ferial. Ya dok. Jadi ini mungkin dok saya apa namanya dok mungkin belum terlalu evidence based ya dok jawaban saya dok saya mohon maaf sebelumnya gitu. Tapi ini yang saya alami di praktek sehari-hari dok gitu. Jadi kadangkala dok faktor yang paling berperan adalah faktor kepribadian itu sangat membantu untuk mengurangi kecemasan dok. Jadi bagaimana dia mekanisme copingnya terhadap stresor gitu loh dok. Jadi biasanya pada orang-orang usia lanjut, Terjadinya, saya lebih menanyakan terjadinya eh, cemas ya pada iya seseorang. Kalau copingnya itu next ya. iya betul dok betul. Ya, ya, Iya. ya. Dok. Belum, ini baru mau masuk. Mohon maaf dokter. Mohon maaf. Jadi memang pada orang-orang usia lanjut yang dipengaruhi oleh kepribadian yang sebelumnya dia sudah terbiasa mandiri, dok, sampai pada saat dia usia lanjut itu masih terbawa, dok, yang saya temui sehari-hari gitu, dok. Tetapi memang pada kasus-kasus yang dia biasa sendiri, tetapi ketika ada sesuatu yang sangat besar gitu ya, dia apa namanya, contoh misalnya, dok, dia biasa sendiri, tetapi kemudian dia kehilangan pasangan, Pak itu, nah itu sangat membantu, gitu, sangat menyebabkan dia menjadi cemas berlebihan gitu, dok. Jadi ada sesuatu yang besar dia harus hadapi itu sangat sangat terganggu. Tetapi juga ada kasus-kasus yang memang ibu-ibu yang ibu rumah tangga, dokter, ya, yang dia memang sudah tidak terbiasa keluar rumah gitu, memang murni ibu rumah tangga gitu, dok, murni ibu rumah tangga. Jadi ketika dia menghadapi satu penyakit gitu ya, maka kecemasannya menjadi lebih meningkat gitu, dok. Walaupun sebenarnya pada awal-awalnya kecemasan itu wajar gitu, dok. Tapi dengan semakin lamanya dia mengalami penyakit gitu, itu akan meningkatkan uh, severity dari cemasnya gitu, dokter. Dari yang saya alami sih seperti yang saya hadapi sehari-hari seperti itu, gitu. Dan seringkali dok, mohon Ya, maaf makasih ya. pada ibu-ibu itu dengan kita lebih banyak meluangkan waktu di poli itu sedikit terurai dok, lebih mudah dok terurainya kecemasannya gitu. Benar. Apalagi Iya kan dok, dokternya tua. Jadi, iya ah, betul. Iya dok. Jadi di poli aja sebenarnya udah terurai dok dengan kita meluangkan waktu lebih lama. saya Seperti suka itu dok. dimarahin itu meriksa pasiennya lama. Lah, orang pasiennya yang ngajak ngobrol melulu. Iya betul dok. Iya. Iya enggak? Iya, terima kasih dok ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Feria atas pertanyaannya. Mungkin Dokter Feria kalian sharing. Ini kan Dokter Feria juga sebagai salah satu contoh eh, segmen lanjut usia yang produktif, masih aktif dan masih berkontribusi bermakna terhadap lingkungan. Nah, bagaimana Dokter Feria mensiasati agar tidak masuk ke kondisi cemas, Dok? Silahkan. Iya, jadi kalau saya merasakannya itu adalah bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita ya. Jadi maksudnya kalau kita emang sudah sering dapat cobaan ya, kita proses pendewasaan dirinya cukup waktu untuk kita menjadi pribadi yang matang. Jadi hidup itu kan sebetulnya proses pendewasaan diri ya. Jadi seperti itu, lebih seperti itu sih. Itu aja gitu. Jadi kalau misalnya memang dia tadi yang disampaikan dokter apa Esi. Evi, Ya. ya. Jadi kalau saya sih mungkin karena hidup saya ya suka dukanya itu banyak sekali ya. Dan kita cuman mencoba untuk
realistik dan ya menerima aja. Ya kalau udah nggak bisa diapa-apain ya udah waktulah yang akan membereskan. Itu aja sih mungkin jadi biasa-biasa aja deh, simpel-simpel aja gitu. Itu aja sih mungkin Dok, ya. Karena kalau misalnya apa ya, kita menganggap sesuatu itu stres itu menjadi stresor yang melampaui batas, wah itu kan kita rugi sendiri. Kalau stresnya itu kita kelola dengan baik, itu justru merupakan pemacu buat kita. Mungkin itu saja mungkin, tapi Terima saya kasih. yakin dia udah tahu. Iya, Terima kasih betul. banyak Dokter Serial. Ini masukan yang sangat berharga nih, karena terkadang, bukan terkadang ya, biasanya kalau belum masuk ketemu stresor yang bermakna sampai secara tidak sadar mendorong kita masuk ke situasi cemas, pasti setiap individu itu tidak siap bagaimana mengatasi cemas itu sendiri. Dan seperti masukan yang dari Dokter Serial tadi sampaikan, kelihatannya itu tidak terjadi otomatis ya Dok ya, itu perlu Ya, perlu latihan, waktu. Ya, perlu latihan ya Dok, perlu latihan, iya. penerimaan, latihan, dan terus berusaha supaya sampai ke seperti yang tadi Dokter Serial sampaikan, menerima, dianggap sebagai suatu pacuan supaya lebih semangat ke depannya, justru berserah, dan tentu saja ini bagaimana berserah kepada Yang Maha Kuasa itu juga sangat penting ya Dok ya. Banget. Iya, Iya. betul. Terima Jadi kasih banyak Dokter Serial sama-sama buat masukannya. dokter. Iya, Dokter Wati, ya sama-sama. iya. Sangat Silakan menarik kalau ya, toping ya. Topik iya, ini sangat menarik iya ya. sangat menarik. Iya. Eh, ini ada pertanyaan dari Dokter Hera. Kelihatannya Dokter Hera langsung saja, Dok. Silakan, Dok. Dokter Hera, silakan. Oh, ya baik, mungkin ada kendala sinyal ya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Dokter Hera. Bagaimana kiat-kiat supaya lansia tidak cemas? Bagaimana cara mampu laksana mengatasi bila sudah terjadi cemas akibat stresor yang berat? Kelihatannya tadi sudah ada sharing dari Dokter Ferial. Nah, mungkin Dokter Evi mau menambahkan, silakan Dokter Evi. Iya, baik, makasih Dokter Ati. Jadi sebenarnya ya pada orang-orang usia lanjut itu yang paling utama, yang paling pertama adalah pendampingan sih dok, ya kan, sehingga mereka tidak terisolasi secara sosial gitu. Karena karena dia ada fisiknya menurun, gitu ya, kekuatannya menurun, keuangannya juga menurun gitu dok Ya, ya. betul. Jadi Ya. itu yang nomor Stresor terbesar itu kelihatannya. Banget, banget. betul. Jadi yang paling dari kita ini adalah pendampingan gitu ya Dokter Ferial ya, pendampingan supaya Pendampingan di waktu yang tepat. betul dok di waktu Karena yang tepat. kadang-kadang kita nggak perlu lagi males lah didampingin siapa juga gitu. Bicara Ya, Iya, sama tembok saja kadang-kadang menyenangkan. iya, iya, iya. betul dok. Ya Kalau nggak? benar dok, jadi di waktu yang tepat kita bisa mendampingi pada saat orang usia lanjut itu membutuhkan gitu ya dok ya, Membutuhkan. gitu Ya. ya dok ya, seperti Jadi itu. on time lah. Semua juga tuh sebetulnya prinsipnya itu on time ya. Apapun juga Iya, kita berikan kebutuhannya sesuai dengan waktunya. iya, Kadang kita jadi pendengar, kadang iya, tak perlu kita mengatakan sesuatu, dia sudah iya, merasa terpegang, iya, betul. dengan kita senyum, dengan kita ngangguk-ngangguk, dia sudah merasa senang. Iya, Iya betul dok. iya, Ya, sepakat. Terima Iya, iya, kasih dokter. Iya, jadi seperti itu. ya. Jadi nomor satu sih ya seperti itu ya, iya, mendampingi pada saat kita butuhkan. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi sulit, kalau gini, kalau sudah terjadi gangguan cemas, tergantung apakah gangguan cemasnya ini sudah menjadi satu gangguan psikiatri atau belum. Gitu. Artinya sudah mengganggu kesehatan mental dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari atau belum. Kalau sudah terganggu, berarti harus membutuhkan satu tata laksana yang lebih ahli gitu. Misalnya ke psikiatri untuk mendapatkan obat dulu gitu. Setelah tenang, baru kita bisa masuk dengan dari sisi psikologisnya, dari anaknya atau dari pelaku rawatnya gitu ya. Biasanya kasus-kasus yang sudah usia lanjut itu karena kadangkala anaknya itu udah nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk gitu. Tapi bisa masuk dari pelaku rawat dok, pelaku rawatnya. Jadi kita pendekatannya dari pelaku rawatnya supaya bisa mengurai gitu ya kecemasan yang ada pada seorang
pasien usia lanjut. Gitu, Dok. Ya, sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan Dokter Evi. Mungkin kalau saya boleh bertanya, kita juga perlu mendeteksi adanya kemungkinan tumpang tindih dengan demensia. Dengan demensia yang sudah mungkin masuk di atas usia 65 tahun, bahkan kalau dia punya komorbid banyak, biasanya di bawah itu juga sudah masuk unsur demensia yang membuat sulit itu apa terjadi interaksi dengan sekitar. Dan saya setuju yang seperti dikatakan Dokter Vera dan Dokter Evi, penata laksanaannya itu perlu customize ya, individual, sesuai individual. Jadi tidak bisa disamaratakan karena kepribadian tiap orang itu berbeda-beda. Dan saya juga sepakat dengan Dokter Feria, terutama untuk eh, lanjut usia yang berpendidikan baik itu harus hati-hati karena sangat sensitif. Jadi jangan sampai ada kesan menggurui gitu, karena itu akan semakin membebani perasaan kalau menurut pandangan saya ya, nggak tahu nih nanti kalau Dokter Evi menyampaikan ya. Jadi cara kita membina hubungan dengan lansia itu juga ada seninya. Kalau menurut saya ya, karena saya bagaimana saya menghadapi orang tua, bagaimana saya menghadapi pasien yang lansia, kita salah bicara bisa tidak diterima atau bahkan tersinggung dan bisa memperberat simptomnya. Nah, itu yang memang kita pun yang mendampingi caregiver maupun dokter juga dalam hal ini perlu bisa menentukan bagaimana sikap yang terbaik dalam menghadapi pasien yang dihadapi karena bisa saja itu berbeda-beda. Demikian ya mungkin Dokter Evi dan Dokter Feria. Ya bagus, betul, Betul, Dok. bagus. Betul. Ya, sepakat. Dan Betul. sebetulnya keuntungan kita sebagai SPKFR itu, kita itu melihat seluruh sistem organ tubuh kan. Dari masalah gangguan pada tingkat organnya, lalu gangguan respon dari sekelilingnya, itu kan kita sudah terlatih untuk hal tersebut. Jadi kalau saya jarang sekali itu suruh minum obat atau apa. Jadi misalnya dibilang, dok aku nggak bisa tidur, emang ibu tidur jam berapa, bangun jam berapa? Ya saya tuh kalau tidur jam 8 nanti saya bangun jam 1 terus saya jadi nggak bisa tidur. Itu bukannya keuntungan tuh Bu. Untungan apa dok? Misalnya kalau kebetulan dia seorang muslim, saya bilang, itu mungkin disuruh tahajud kali. Nggak tahu juga sih, gitu. Tapi kita ngomongnya tuh sambil sambil bercanda, tapi sama apa nggak ya pikirannya gitu. Ih, bener juga ya, kadang jadi gitu. Jadi yang bentuk pertanyaan itu biasanya yang kita berikan. Jadi jangan, karena kadang-kadang kalau orang sudah lansia itu udah, dia sendiri sudah punya pola pikir ya. Jadi kalau kita dari luar sok tahu nih gitu, dia bisa sering menganggap sebagai sesuatu yang goreng, sok tahu gitu. Itu yang sering juga bisa terjadi seperti itu gitu. Iya. Jadi ya tergantung lah. Tadi betul itu customize itu harus itu. Karena nggak sama, betul. Tapi yang sangat bersyukur kita itu kita bisa melihat eh, mau komorbidnya seperti apa, mau tingkat disabilitasnya seperti apa, mau tingkat respon dari keluarganya baik bangetnya seperti apa, buruk bangetnya seperti apa, itu bisa kita ramu ya. Itu bedanya dengan misalnya seorang psikolog atau seorang psikiater di dalam melihat dari masalah cemas ini. Ya. Gitu. Nggak tahu ini make sense apa enggak, saya juga nggak ngerti ya. Itu hanya suatu perasaan saya aja. Iya, bagi saya make sense dok. Nah satu lagi nih pertanyaan saya barangkali ya. Em, kita sebagai dokter eh, KFR, kedokteran fisik dan rehabilitasi, tentu saja mempunyai modalitas nih aktivitas fisik yang kita tahu dengan aktivitas fisik yang baik itu kan akan meningkatkan sirkulasi, meningkatkan hormon endorfin yang tentu saja meningkatkan ketahanan mental. Nah, bagaimana nih tanggapan Dokter Evi, kemudian Dokter Ferial mengenai hal ini? Bisa kan kita usulkan kepada pasien ketimbang duduk saja, mungkin melamun, untuk mencari aktivitas fisik yang menyenangkan dan teratur. Nah, bagaimana Dokter Evi? Tanggapannya silahkan. Iya, Dok, saya sepakat, Dok. Memang kadang-kadang, tetapi memang pada usia lanjut ini dia kalau aktivitas olahraga sendiri kan agak membosankan gitu ya, Dok ya. Jadi
saya seringkali pada pasien-pasien yang sudah lebih baik gitu ya, tapi masih ada gangguan cemas, saya masukkan ke terapi kelompok gitu dok. Jadi kayak saya kumpulkan mereka dengan teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian diberikan terapi kelompok, ada edukasi, ada permainan gitu ya. Sehingga aktivitas fisik yang diberikan itu menjadi lebih baik, lebih menyenangkan gitu dok. Dan mereka Ya, eager untuk balik lagi gitu supaya ya, makin lama ya. cemasnya kan berkurang gitu dok. Ya, itu Seperti itu sih menarik ya sekali Mas. tuh, Dokter Revi, adanya terapi kelompok itu ya, dan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja ya, yang Betul. merasa butuh teman, itu bisa saling sharing tanpa menggurui, tapi di situ bisa mendengar dan bisa belajar dari pengalaman temannya yang lain yang Lain. mungkin merasakan Betul. situasi yang sama. Iya, betul dokter. Mungkin kalau Dokter Ferial, bagaimana Bagaimana, dok untuk bagaimana aktivitas kalau fisik ini? itu memang terapi kelompok, eh, kebanyakan kalau orang kita itu memang seneng kan ya, kumpul-kumpul Ya, terus jalan-jalan gitu. Tapi juga ya, jangan lupa bagaimana kalau menghadapi orang yang memang sifatnya dia lebih seneng sendiri ya. Jadi kan kita mesti kasih masukan aktivitas apa. Ah, dok, aku udah males lah dok pergi keluar susah. Ah, nanti iya, tabrak iya, mobil atau apa-apa gitu ya. Jadi saya Betul dok. biasanya ya saya mengatakan, oh gitu ya Bu ya. Eh, jadi eh, kalau dia kebetulan kebetulan orang Islam, saya suka bilang sebetulnya dari pagi itu Bu, ya kita kan ada sholat subuh, ada sholat rawatibnya, ada sholat apa. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti eh, apa namanya bisa. Terus kalau di rumah ya apa sih tempat tidurnya diberesin. Terus misalnya eh, pakaian ya, tempat pakaiannya dirapihin. Ya, tapi jangan sekaligus. Jadi kalau kita merasa pegel atau tidak nyaman, ibu harus ganti posisi. Jangan ayo aja mentang-mentang pengen kita itu kadang-kadang kan suka gitu nggak Bu? Pengennya rumahnya bersih. Ya udah akhirnya nyapu beres. sampai boyoknya pegel. Kan bisa kayak gitu. Itu terjadi nggak sama ibu? Ya juga sih dok. Nah, yang penting kita tuh harus sadar diri. Kalau nomor satu itu kalau ada rasa tidak nyaman, rubah posisi. Istirahat aja, 5 menit kek, 3 menit, nanti terusin lagi, nggak apa-apa. Kadang kita kan suka lupa. Kalau saya suka lupa, Bu, Ibu suka lupa nggak? Dia juga sih. Umumnya mereka suka begitu. eh, Jadi ya betul-betul customize itu penting lah ya. Terus kita melihat setting di rumahnya kayak apa, yang dihadapinya seperti apa. Itu memang jadinya memang kalau kita pegang pasien geriatri itu hampir lama sama dengan pasien anak. Kalau geriatri kita mencoba berangkat dari dia yang sudah tertata pola pikirnya dan lain-lain. Kalau anak kita melihat dari dia bawaannya seperti apa, diperlakukannya seperti apa. Sebetulnya ya sama aja yang geriatrik itu, cuman kalau orang yang sudah terbentuk itu sebetulnya jauh lebih susah daripada anak. Ya, Gitu. Jadi ya, kebetulan, tepat. iya kebetulan saya sekarang ini menemui dua dua kelompok, ada kelompok yang geriatri, ada kelompok yang pediatri. Dua-duanya menyenangkan. Iya. Nah, ini Ya, menyikapi tadi sedikit mengenai penurunan income. Waduh, emang sekarang itu benar-benar loh, luar biasa ya. Dan kebutuhan kita semakin tinggi kan. Kadang membantu cucu untuk sekolah segala macam kan ya. Nah, gimana tuh menyikapi yang seperti itu? Kadang kita boleh juga sih sedikit memberikan tips-tips ya. Dalam arti kata, eh, kita mengatakan apa? Eh, kalau kita mengharapkan mencari tambahan itu susah, ya
mengatur pengeluaran. Yang misalnya taruhlah yang biasanya beli ikan gorengnya di eh, rumah makan eh, yang harganya 18.000 per potong, bisa cari yang rumah makan lebih kecil yang harganya 14.000. Ternyata ada lagi di warteg harganya 8.000, ya nggak usah, nggak ada gengsi-gengsian lah, sesuai aja dengan pembiayaan. Nah Ya, itu tuh yang agak harus bisa, mau tidak mau dia harus diajak rasional gitu untuk ya, mengcoping problematikanya itu gitu. Jangan misalnya dia penghasilnya berkurang, tapi dia masih men-setting hidupnya seperti yang di awal gitu. ya, Tapi ya. juga itu pasti tanya, Ibu kira-kiranya gengsi nggak ya Bu ya? Kalau misalnya terpaksa kita cari ke warung yang lebih kecil. Nggak juga sih dok. Kalau udah gitu baru kita kasih tahu gitu. Ya, saya rasa itu paling berat tuh sekarang masalah ekonomi itu. Benar. Iya, Dan itu saya alami. sepakat tuh. Makanya Itu yang kita betul. alami. Jadi saya kalau sekarang suruh bayar-bayar mahal-mahal, saya selalu bilang orang no duite. Ya emang betul, nggak ada duitnya untuk itu gitu. Iya, Mau dok. apa coba? Iya, iya. Tapi terus terangan Realistis juga itu, dok. suatu Ya, treatment loh. Jadi iya, kita jangan membuat beban buat diri kita sendiri. iya. Kenapa harus Setuju, gengsi dok. kalau nggak punya duit, kita bilang aja, wah orang no duitnya nih, orang no duitnya. Setuju, dok. Setuju, Gitu Ustaz. aja. Iya, kasih. Ada adjustment ya dok, standarnya turunin ya dok. Dokter saya terima sekali insight-nya. Iya, Praktek-praktek boleh, betul. bener. Kenapa harus malu? Enak kok Iya, sama aja. iya, sepakat, dok. Sepakat dok, ya. Iya, Aja. yang penting bersih, bergizi ya, dok ya. Yang Tuh, penting bersih, bergizi supaya enggak, iya, kita bisa milih, jangan kita sampai kasih tahu. menimbulkan, Misalnya, iya, kita belinya Bu, yang misalnya di tempatnya yang ada airnya tuh mengalir, tempat cucinya, gitu kan? Kita kasih tahu itu. iya, Jangan yang di pinggir jalan yang kebun binatang, tempat cucinya, gitu ya, sambil guyonan aja. Makanya itu kalau konsultasi, yakin itu konsultasi untuk geriatri, apalagi dengan cemas, waduh itu lama itu. iya betul, dok. Kalau diikutin 1 jam nggak cukup itu, dok. Tapi dia puas, jadi dia senang itu Iya, sama ya. Jadi kayaknya dia kalau kita nggak ada, dia suka cari-cari. Panjang kali lebar iya. ya dok konsultasinya. Benar, Iya. benar, benar. Ya itu aja. Baik, Sampai terima kasih betul. sekali Dokter Serial atas masukannya, Sama-sama. atas sharingnya berdasarkan kondisi yang realistis. Jadi mulai dari yang teoritis yang sudah disampaikan Dokter Evi sampai yang realistis itu bersatu nih di dalam forum ini. Jadi sangat luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih Dokter Evi dan Dokter Serial. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Eh, ini adalah suatu diskusi yang sangat menarik dari tanggapan yang diberikan oleh Dokter Evi, masukan yang diberikan oleh Dokter Ferial. Saya harap semua ini bermanfaat bagi hadirin yang hadir, juga termasuk bagi kami dokter yang banyak melayani pasien lansia. Eh, Semoga. akhirnya, Amin. dengan berat hati saya harus mengakhiri acara ini karena waktu yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan Dokter Evi, kepada Ketua Yayasan IDARI, Dokter Hera, pada panitia Mbak Mifta yang telah berupaya menyelenggarakan webinar ini, dan yang terspesial untuk Dokter Ferial yang sudah banyak memberikan masukan pada acara ini sehingga dinamika acara webinar ini menjadi sangat hidup dengan kehadiran Dokter Ferial. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta webinar yang telah hadir mengikuti acara ini dengan tertib. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Sama-sama. atas kehadiran semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.